Kalaupun ada pondok pesantren yang diduga ya oleh Gubernur Jawa Barat ini memperoleh anggaran yang besar, maka ya perlu diverifikasi validasi ulang. Tidak dicoret begitu saja tanpa melibatkan ya, anggota DPRD maupun dari pondok pesantrennya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini banyak sekali ya anggota DPRD yang ketar-ketir ketika dana hibah untuk pesantren dan juga untuk pendidikan keagamaan itu dihentikan, katanya seperti itu ya. Nah, banyak sekali anggota DPRD yang ketar-ketir, termasuk Ono Surono ya, dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB yang sangat gencar. Nah, padahal kan tidak seperti itu, tidak menghilangkan, tetapi menunda ya, menunda dana hibah tersebut, dan kemudian nanti akan dievaluasi karena yang dapatnya itu aja. Ada yang dapatnya sampai 5 miliar satu pondok pesantren, dan setiap tahun itu dapat ya, dan pesantren-pesantren yang membutuhkan biaya itu tidak tersentuh sama sekali. Makanya Kang Deddy Mulyadi mengevaluasi ya anggaran dana hibah tersebut. Ya, kita saksikan celotehan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Ono Surono yang sangat ketar-ketir sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Membangun bangsa dan negara sesuai dengan dasar negara, sesuai dengan pandangan hidup, sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila, yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi. Merangkul semua kelompok, merangkul semua golongan, merangkul semua suku, agama, dan lain sebagainya. Yang diwujudkan dalam sebuah proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan program pembangunan pemerintah yang ujungnya adanya program kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tapi banyak yang bicara bahwa kolaborasi itu hanya pada tataran pidato, pada tataran teks. Mereka belum bisa mengimplementasikan kolaborasi itu pada wujud yang nyata. Seperti misalnya dalam proses perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Maka kolaborasi itu diwujudkan dengan membahas program kegiatan yang berawal dari proses perencanaan yang dasarnya adalah yang pertama teknokratis. Bagaimana kajian-kajian yang melibatkan akademisi, perguruan tinggi, dan membahas hal-hal yang normatif. Lalu aspek partisipatif, bagaimana melibatkan masyarakat, bukan hanya sekedar objek, tapi juga sebagai subjek. Lalu aspek politis, bagaimana aspek politis ini mewadahi kepentingan-kepentingan atau visi misinya kepala daerah dan anggota DPRD. Lalu ada aspek top down, dari atas, instruksi dari atas, artinya pemerintah pusat memberikan instruksi. Lalu juga bottom up, dari bawah, aspirasi masyarakat dari bawah. Nah, sehingga 5 aspek ini menyatu dalam satu kesatuan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, sehingga apa yang terjadi saat ini, di mana 2025 APBD Jawa Barat banyak menghapus aspirasi masyarakat, salah satunya adalah pondok pesantren, lalu bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten kota yang juga dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi ya, dalam sebuah proses pembahasan yang tidak melibatkan DPRD. Nah, sehingga itu menimbulkan reaksi di mana-mana dari masyarakat dan juga dari beberapa teman-teman anggota fraksi
di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga tentunya respon dari masyarakat, respon dari teman-teman anggota DPRD harus disikapi betul. Misalnya, pondok pesantren menerima hibah hanya untuk memenuhi unsur ataupun aspek politis, ya ada bahasa relasi politik, ya sebenarnya itu sah-sah saja. Ya, sama halnya misalnya gubernur datang ke suatu tempat, satu desa, satu organisasi, dia menjanjikan ya ke depan dia akan bantu ya organisasi, lembaga atau bahkan masyarakat di desa atau wilayah tersebut, sah-sah saja. Nah, sehingga ya terkait dengan masalah ini, ya saya sih berharap nanti pimpinan akan menindaklanjuti ya aspirasi masyarakat, kegelisahan teman-teman DPRD untuk merumuskan kebijakan yang terbaik. Kalaupun ada pondok pesantren yang diduga ya oleh Gubernur Jawa Barat ini memperoleh anggaran yang besar, maka ya perlu diverifikasi, validasi ulang. Tidak dicoret begitu saja tanpa melibatkan ya anggota DPRD maupun dari pondok pesantrennya tersebut. Nah, untuk itu sekali lagi bahwa kolaborasi sebagai perwujudan dari Pancasila atau bahkan ajaran Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara utuh di Jawa Barat. Ya salah satunya melalui proses bagaimana tadi membuat program kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat. Hatur nuhun. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya, kenapa kok anggota DPRD pada ketar-ketir ya dana hibahnya itu ditunda, bukan dihilangkan ya? Silakan tuliskan di kolom komentar.